لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Wahai engkau yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai lagi pada akhir dari 5 nasihat kuburan yang akan disampaikannya kepada kita semua anak-anak. Sedikit saya mengingatkan, nasihat yang pertama yang disampaikan oleh kuburan kepada kita adalah apa? Wahai engkau, kalian semua manusia, aku adalah tempat yang gelap, maka terangi aku dengan sorot. Wahai engkau anak manusia, sungguh aku adalah tempat yang sepi, maka ramaikan dengan Al-Quran. Wahai engkau manusia, aku adalah tempat yang sempit, maka lapangkanlah dengan silaturahim. Wahai manusia, aku adalah tempat bersarangnya binatang-binatang yang akan melahap engkau, memakan engkau, menjadikan kau sebagai makanan, maka racuni aku dengan sedekah. Wahai engkau, sungguh aku tempat bernyanyi malaikat, maka bacalah la ilaha illallah. Dengan itu engkau akan bisa menjawab apa yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan qaulun tsabit yang akan dipertanyakan kepada engkau. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini adalah kalimat tauhid. Sepanjang hayat, ketika manusia mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, bahkan dia dawamkan di dalam setiap hari, maka ini akan menjadi kalimat penyelamat yang sangat luar biasa. Orang-orang saleh mengatakan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kosong, harus isi. Kenapa harus isi? Sudah pasti yang isi ini jauh lebih baik daripada yang kosong. Untuk apa bawa ember kosong, pergi mondar-mandir ke sumur yang kering? Dompet kosong, hujan. Perut kosong, penyakit. Ada wanita hamil mengatakan dia hamil, harus diperiksa ke dokter untuk membuktikan apakah ada isi atau tidak. Kalau tidak ada, berarti busung lapar. Kalaupun dia ada isi, harus dites, diperiksa apakah sehat atau tidak. Artinya adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan cuma harus isi, tapi juga harus sehat isi. Sehat dari apa? Dari penyakit-penyakit menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Untuk apa seseorang dengan lisannya dia mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, akan tetapi perbuatannya dia masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah beberapa penyakit-penyakit yang akan menggugurkan keselamatan, yang akan menghancurkan, bahkan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa dan Maha Mendapatkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terdiri dari 24 huruf dan 7 kata. 24 huruf yang berarti adalah 24 jam kehidupan, dan 7 huruf yang berarti adalah 7 minggu, yang berarti selama 7 minggu dan 24 jam manusia tidak boleh berlepas dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan berfungsi menutup 7 pintu kemaksiatan yang ada di dalam hidupnya. 3 ada di kepalanya dan 4 ada pada tubuhnya. Yang mana di kepala? Mata adalah merupakan pintu kemaksiatan. Mulut pun sama. Begitu juga dengan telinga. Kemudian tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ini adalah 7 pintu kemaksiatan. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini akan berfungsi menjadi penyaring, filter dari setiap perbuatan maksiat yang akan terjadi dan akan dilakukan oleh seorang hamba manusia. Ingat, la ilaha illallah adalah perumpamaan dari kunci surga. Bicara soal kunci memiliki gigi, dan perumpamaan daripada gigi-giginya adalah rukun Islam. Yang berarti apa? Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah tanpa melaksanakan rukun Islam, maka apalah artinya? Karena kunci yang bergigi
tidak akan mungkin bisa membuka sesuatu. Kenapa kita bicara kunci? Karena segala sesuatu berkunci. Handphone memiliki password, memiliki PIN. Begitu juga dengan kartu ATM. Dan apapun memakai kunci. Begitu juga di surga. Kenapa surga berkunci? Supaya tidak sembarangan manusia untuk bisa masuk ke dalam. Berarti hanya orang-orang yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk bisa membuka pintu surga. Buat kau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita dakwahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena kita tidak akan pernah tahu di mana dan di bumi mana kita akan wafat dan kapan kita mati. Seandainya la ilaha illallah ini menjadi kalimat yang senantiasa terus kita cintai, bahkan di saat tidak sadar ternyata hanya Allah yang kita sebut, maka kesempatan besar bagi kita untuk selamat kita jauh lebih pasti. Tapi seandainya sehari-hari hanya istri, suami, anak-anak, harta benda, jabatan, dan semua perkara-perkara dunia yang selalu diingat dan disebut-sebut, maka harapan kecil bagi kita untuk selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu datang kepada Allah, jangan dengan perhitungan, tapi datangi Allah dengan memohon kemurahan, karena ini adalah kunci yang sangat luar biasa untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang sebagai hamba yang tina-tina, miskin, yang tidak memiliki apa-apa, hanya berharap kemurahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya fakir dari Makkah Al-Mukarramah, hadi min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.